terkait bagaimana keberadaan ke depan nanti yang dianggap kami isolasi, baik itu berupa OTG tanpa gejala, OTG saja, OTG saja yang sudah barang tentu kami ketahui bersama bahwa OTG itu adalah orang yang dianggap sehat. Sekali lagi, orang yang dianggap sehat. Namun ada beberapa syarat-syarat yang berkenaan dengan yang bersangkutan dikarenakan beberapa hal. Mungkin boleh jadi yang bersangkutan dari luar datang ke sini tanpa gejala sama sekali. Entah itu panas suhu, panas tubuh yang bersangkutan atau yang lain-lain sebagainya. Nanti akan dijelaskan tuntas dari Dinas Kesehatan kenapa harus kita tempatkan di sini dan berapa target kita yang kita harapkan untuk kita semua, sehingga dampak yang terjadi terhadap COVID-19 ini betul-betul dianggap aman untuk kita tempatkan di sini. Mungkin itu yang pertama yang nanti akan disampaikan oleh teman-teman dari Dinas Kesehatan dan juga nanti akan disampaikan oleh Bapak Kapolres Sorong Kota terkait jaminan keamanan bahwa apa yang kami lakukan di sini betul-betul akan kita amankan, betul-betul apa yang kita lakukan di sini menjadi sesuatu yang aman untuk kita semua di sekitar lingkungan kita ini. Mungkin tanpa membuang waktu, saya persilahkan kepada Dinas Kesehatan atau yang mewakili untuk menjelaskan tuntas terkait apa yang menjadi keinginan kita di tempat ini. Kenapa? Karena virus itu kalau kita berbicara dia tidak sampai jauh. Kalau orang yang dekat sini ya 1 kilo, 1 meter, ya bisa kena percikan-percikan itu. Makanya harus dikasih jarak, ya. Dan virus itu juga berat, hanya jatuh sekitar 1 meter, ya. Dia sebesar 400 sampai 500 unit mikron, ya. Jadi dia berat. Dan juga dia tidak menyebar lewat udara, airborne. Dia tidak berterbangan, ya. Dia tidak berterbangan. Makanya kalau kita biasanya bersih, tutup mulut pakai tangan. Nah, cairan-cairan yang melekat di sini ini apabila kita pegang gagang pintu, ya, pegang tempat kursi yang kita duduk, itu dia akan nempel di situ, ya, atau bersalaman dengan orang dia akan nempel di situ. Makanya dianjurkan harus mencuci tangan dengan 6 langkah, menggunakan sabun dan juga pada air yang mengalir, tidak pada loyang, ya. Biasanya kita cuci tangan itu celup di loyang, ya, kemudian bilas juga di dalam loyang. Itu sama saja ada kumannya di situ. Nah, yang kita mau bicara hari ini, tempat ini akan dijadikan tempat isolasi untuk orang-orang tanpa gejala. Kita tahu ada singkatan-singkatan orang dengan pemantauan, pasien dalam pengawasan, itu PDP. Sini OTG berarti orang tanpa gejala. Kenapa kita harus isolasikan mereka di sini? Supaya mereka bisa dipantau, ya. Karena kalau dia ditinggalkan di rumah, kita tidak tahu bahwa dia ada kemana, ya, tanpa diperhatikan, maka dia akan menularkan virus itu kepada setiap orang yang dia ketemu, ya. Kalau di sini aman, dikontrol oleh petugas dan juga pada keamanan kita, dia tidak akan kemana-kemana, ya. Dia mulai lewat mana? Lewat hutan, ya. Pasti karena namanya semua sudah tercatat, ya. Kemudian kalau mereka di sini, air mandi pun tidak bisa menularkan oleh orang kepada orang lain. Kenapa? Karena virus itu mati lewat air sabun, ya. Kalau sudah dicuci dia pakai mandi pakai sabun, otomatis virusnya mati. Dia tidak bisa menularkan lewat air mandinya, tidak ada. Yang menularkan itu lewat percikan air ludah, kemudian dari hidung, ya, lewat tangan-tangan yang sudah mulai kena percikan-percikan itu, ya. Jadi dia tidak bisa menular lewat air mandinya, ya. Tidak ada. Nah, itu yang kita perlu jelaskan untuk kita semua di hari ini,
supaya jangan takut. Kalau orang tanpa gejala di sini, dia sehat, ya, dia sehat, dia tidak ada rasa sakit, tidak demam, tidak batuk, ya, tidak flu, dia sehat-sehat saja. Otomatis kalau dia sehat kita harus pantau, tidak boleh dirumahkan, karena kalau dirumahkan dia bisa menularkan kepada orang di sekitar dia di dalam rumah itu. Kemudian kalau dia jalan-jalan ke mall, dia bisa menularkan juga orang-orang di mall sana, di pasar, ya. Tanya kalau dia jalan sembarang tempat, pasti dia bisa menularkan. Dan hanya 14 hari, 14 hari saja. Kalau dia sudah pemeriksaannya aman, dia sudah tidak ada keluhan-keluhan lain lagi, ya, dia tetap sehat dan tidak ada keluhan sakit panas dan sebagainya, bisa dipulangkan kepada keluarganya, aman. Jadi bapak di ibu sekitar sini tidak akan tertular. Ya, kalau jarak seperti ini tidak akan tertular. Kalau dekat-dekat seperti ini, ya bicara sambil peluk-pelukan pasti tertular. Ya, ini kalau jarak-jarak begini kan tidak akan tertular dan tidak mungkin ada yang datang sampai di sini, toh. Iya. Jadi, tolong Bapak Ibu semuanya bisa menolong pemerintah untuk memutuskan mata rantai itu. Kalau bukan kita siapa lagi? Ya, kami pemerintah ini sudah bekerja. Apalagi kita punya teman-teman yang orang kesehatan, ya, sudah bekerja luar biasa. Keamanan dan semua orang bekerja luar biasa. Nah, sekarang ini kita meminta kepada semua masyarakat untuk terlibat membantu kami. Nah, kalau perlu sesuatu bisa harus keluar menggunakan masker supaya tidak tertular. Ya, kenapa saya bilang bisa tertular itu lewat satu, kulit kita yang cedera, kita bersenggolan, kemudian lewat air mulut, ya, mulut kita bisa dimasuk lewat hidung kita, bisa juga lewat mata kita, ya, itu mukosa, jadi di mulut-mulut yang lubang-lubangnya ada berapa yang bisa juga ditularkan. Makanya hidung dan mulut harus ditutup. Kenapa? Tangan ini kita lokot barang-barang yang kita lupa bahwa itu sudah terkontaminasi, sudah terinfeksi. Kalau hidung kita gatal kemudian kita korek-korek, sudah bisa menginfeksi. Atau mata kita gatal kita korek-korek, virus itu akan masuk. Nah, kenapa juga dari pusat, ya, Kementerian Agama katakan kepada semua masyarakat Indonesia beribadah di rumah. Itu katakan supaya, ya, kita tidak bisa menularkan kepada orang lain. Karena kalau kita kumpul-kumpul kita tidak tahu, oh ini dia sudah terinfeksi belum, ya. Karena sekarang kita sistem di orang kesehatan, semua yang kita kontak itu adalah infeksi, ya. Semua orang terinfeksi, ya. Semua orang berisiko. Kalau ada di rumah, di puskesmas yang datang untuk berobat, semua dicurigai dia terinfeksi, ya. Semua harus menggunakan APD lengkap. Kenapa? Karena kita tidak tahu, dia sehat, dia bisa menginfeksi orang lain. Itu yang dikatakan orang tanpa gejala, ya. Dia bisa menularkan kepada orang lain dan orang lain bisa kena, ya. Jadi kami mohon kepada semua untuk dapat membantu pemerintah, karena sudah tidak ada waktu lagi untuk kita mau nunda-nunda, karena orang-orang tersebut harus diisolasikan. Demikian dari kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih dan selamat sore. Semua orang tanpa gejala. Sebelum adanya pengumuman atau kita sampaikan positif, yang bersangkutan itu malamnya ke mall, malamnya ke tempat-tempat ataukah dengan teman-temannya. Maaf, saya suruh menyebut seperti itu. Ini jauh lebih berbahaya dibanding kita isolasi. Siapa yang sangka Bapak Ibu yang ke pasar pada saat tadi sore sudah berpegangan sesuatu terhadap benda yang ada di sekitar Bapak Ibu, yang tadi yang positif itu dia sepegang barang itu.
kami khawatirkan sebenarnya menyelamatkan Bapak Ibu dengan cara seperti ini. Jadi sekali lagi kami isolasi di sini tidak ada hubungan sosial dengan Bapak nantinya di sekitar sini, tidak ada. Karena orang yang dari luar masuk ke sini pun kami proteksi di sana. Dia tidak akan bisa ke sini. Kalaupun ada keluarga yang mau jenguk, tidak akan bisa ketemu langsung. Kalaupun seandainya ada sesuatu yang tidak ada, cukup dia sampai di sana dan yang bersangkutan di sini, maka sebaiknya pasti dia tidak akan ke sini juga. Terus bagaimana dengan Bapak Ibu yang ada di sekitar sini? Sosial langsung, hubungan sosial langsung, hubungan langsung kerabatan, kalaupun tidak akan sama sekali mungkin bersentuhan dengan langsung di sini. Saya rasa itu penyampaian sederhana dari kami. Sebentar akan disampaikan lagi oleh Bapak Kapolres terkait keberadaan OTG yang nanti berada di sekitar kita ini, yang sudah barang tentu mendapat jaminan keamanan dari teman-teman ataukah dari institusi kepolisian dalam hal ini dan teman-teman dari Babinsa mungkin. Mungkin itu yang tinggal di Kampung Salak ya, terutama yang di sekitar Balai Latihan ya, Balai Latihan. Jadi tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Pak Staf Ahli dari Pemkot dan juga dari Kesehatan, sudah sampaikan. Saya rasa sudah cukup paham ya, maksud dan tujuannya sudah cukup paham. Jadi ini mari ya, ini saya sampaikan sama-sama. Ini kita berbuat seperti ini untuk masyarakat semuanya Kota Sorong. Kita harus sama-sama menghentikan ya laju penyakit ini, virus ini ya, dengan cara-cara ini Pak. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, dengan cara ini kita lakukan. Tapi kalau ibu-ibu, bapak-bapak, saudara semua di sini tidak mendukung, ya, berarti Bapak juga akan mempercepat ya, laju penyakit ini. Karena Bapak tidak memberikan tempat ya bagi saudara-saudara kita yang saat ini dalam status OTG, orang tanpa gejala. Ini akan kita deteksi orang-orang ini, baru kita tempatkan di sini Pak. Dan keamanannya kita jamin. Ya, nanti saya dari kepolisian dan juga dari Kodim akan menjaga di sini, akan mengawal supaya ya mereka tidak berhubungan dengan masyarakat di luar, ya terutama mungkin dari luar juga tidak bisa masuk ke sini selama masa inkubasi 14 hari. Setelah itu nanti dinyatakan negatif, baru kita kembalikan ke keluarganya. Kita harus sampaikan juga. Saya sampaikan ya ke masyarakat di sini, saudara saya semua di sini, mari kita sama-sama membantu. Ya. Kalau di daerah lain bisa berempati, ya, peduli dengan saudaranya yang terkena sakit, ya, mari kita juga tunjukkan. Ya justru jangan kita malah menghambat, ya. Kita tidak peduli sama saudara kita. Kasihan mereka itu, punya keluarga juga, pengen hidup. Tapi kalau saudara saya di sini semuanya menghambat, ya, itu justru kalian, ya, saudara-saudara tidak ada rasa kemanusiaan, tidak punya empati, ya, tidak punya perhatian. Saya harapkan, ya, masyarakat di Kampung Salak ini baik-baik, mau menerima, mau membantu pemerintah untuk menghambat, ya, lajunya penyakit ini, virus ini. Ya, saya rasa itu Pak yang disampaikan. Tadi cukup jelas, sudah panjang lebar. Kira nanti dari Ibu dari distrik atau Bapak dari... boleh tanya? Silakan. Yang saya mau tanyakan di SKB ini ada bapak tua satu, dia ada tinggal di rumah sini. Jadi bagaimana itu sebenarnya? Silakan ya. Di sini. ya. Di rumah ini. Jadi bagaimana itu sebenarnya? Ada tinggal keluarga. Bapak yang selalu jaga. Jangankan di dalam. Di pagar juga. Ibu, Bapak, maaf. Tidak usah Bapak khawatir, tidak usah. Karena Bapak di sini juga nanti akan kita pikirkan. Kita cari solusi terbaik. Apakah kita akan memindahkan sementara atau beliau di sini juga dengan pengawasan yang ketat. Nanti kita akan pikirkan itu. Mohon Bapak, Ibu-ibu yang tidak bersinggungan langsung di daerah ini, di luar pagar saya pikir tidak ada masalah. Semua sehat semua ini. Apakah di antara semua ini? Nah, kita sehat semua kan? Sehat semua. Sama dengan saudara kita yang masuk di sini.
dia akan dimungkinkan masuk di sini karena memang kondisinya sehat, tidak ada masalah, sehat. Ya, hanya saja, tolong dengar, hanya saja yang bersangkutan berdasarkan riwayat dia pernah dari luar masuk ke sini. Ini yang kita antisipasi supaya dia tidak ke sana kemari. Nah, itu yang kita antisipasi. Nah, terkait yang bersangkutan mau plus atau tidak, nanti kami punya upaya juga. Jangankan itu, Pak. Jangan OTG yang ada di sini. Kami punya 5.000 rapid test sekarang ini. Kami akan dimungkinkan bekerja sama dengan lurah akan mengetes semua warga yang ada di sekitar atau di luar daripada ini atau di ujung sana. Karena 5.000 rapid test ini yang kami targetkan adalah OTG dan ODP. Ini yang kami targetkan. Kami akan melakukan tes itu. Jadi tidak ada jaminan kemudian orang di sini menjadi positif atau negatif, tidak. Kami hanya mengisolasi, mengamankan yang bersangkutan untuk tidak melakukan sosialisasi, melakukan ketemu dengan orang lain yang dimungkinkan bisa berdampak menularkan virus itu. Itu yang kita harapkan, kita inginkan seperti itu. Yang seperti yang saya katakan tadi, boleh jadi dia dari luar. Kalau dia dari luar masuk ke Sorong, KTP Sorong, dia ke pasar, dia pegang sesuatu di pasar, Bapak pegang sesuatu di pasar itu dengan benda yang sama, ini yang sangat berbahaya dibanding dia kita lokalisasi di sini. Itu maksud kami sebenarnya, Pak. Jadi ibu yang ada di luar sana tenang aja, aman. Saya pikir itu tidak akan berdampak secara langsung. Semasi ibu, bapak jangan masuk. Jadi seperti itu. Jadi tolong minta pahamannya. Kami minta dalam rendah hati, tolong jangan dijadikan alasan-alasan kemudian membatalkan keinginan kita. Bantu pemerintah di sini. Kira-kira binatang bisa tularkan penyakit? Tidak. Jawabannya tidak. Binatang tidak akan menularkan penyakit ini. Yang ditularkan orang ke orang. Ini seperti anjing makan anak makan sisa gitu. Tidak ada. Jangkrik, nyamuk yang gigit kita di sini tidak akan bisa ke sana menularkan ini, tidak. Yang ditularkan seperti apa yang disampaikan. Liur saya ke adik, ke bapak ibu, itu gampang sekali menularkan. Makanya kita tutup seperti ini. Nah sekarang bapak ibu dekat-dekat seperti begini tanpa masker itu bisa berbahaya. Nah itu seperti itu. Jadi tenang aja ya. Jelas kita ingin putuskan mata rantai ini. Dibanding dia di luar berkeliaran, ketemu dengan orang yang tidak sungguhnya berdampak, akhirnya kena. Nah, luar. Dia kebetulan di luar masuk ke sini karena KTP di sini kemarin. Dia perjalanan dari luar ke sini. Iya, jadi itu kan orang seorang sendiri. Nanti kita lihat berapa yang berdampak, berapa yang tidak berdampak, berapa yang kita harus masuk ke sini karena kita siapkan 2 tempat. Rumah sakit umum itu dengan orang-orang yang sudah PDP, yang sudah sakit. Di sini tidak ada yang sakit. Kita hanya isolasi dia daripada dia berkeliaran di luar, masuk ke Yohan, masuk ke Saga, ketemu pegang apa di sana, kemudian bapak ibu masuk ke pasar sana, dia pegang sesuatu. Saya pikir kalau pertanyaan sama, saya pikir tidak perlu ya. Ya, apa lagi? TV ada security semua dilengkapi, nanti bisa kabur. Pastinya bisa kabur, bisa keluar. Dengan tuh yang jempol-jempol begini. Adik, jangan kita berandai-andai dulu. Bukan berani tidak. Kita mengantisipasi. Ya, jangan berandai dulu. Kami berupaya semaksimal mungkin dulu. Kami upayakan dulu. Bayangkan ini rumah sakit sudah dilengkapi dengan fasilitas. Ya, Pakai CCTV, terima kasih. semua jaga, tapi bisa kabur. Kami berusaha untuk melakukan hal-hal yang dianggap dimungkinkan kami bisa lakukan. Dibanding dia di luar. Enggak, sekarang Bapak bikin ini saya, kita bikin ini apa dulu? Karena kita kalau di sini karantina, berarti kita 2 RT ini karantina kita wilayah juga sendiri. Kita mau melangkah setengah mati, jangan di sebelah sana. Sabar dulu. Di sebelah sana tuh, kalau kita juga. Karena sudah sepakat, kita 2 RT setuju tuh sana, Pak. Kita bisa melangkah lagi. Tempat tidak akan dibuka, seterusnya mereka datang masuk sini karena sudah tempatnya sudah di sini. Oh, sudah kandang di sini, yang tetap kira saya di sini. Karena kami yang tinggal di rumah sini luar ke sini. Tempat kalau dibuka berarti semua masuk ini sudah. Suara punya tempat sudah ada, kasih masuk saja. Sudah ada. Kamu masuk saja. Itu adik, tidak seperti itu. Adik jangan berandai terlalu jauh dulu lah, jangan. Kita mohon dukungan adik ke masyarakat dengan kita dulu, bantu kita pemerintah dulu. Masalahnya kalau dia berkeliaran di luar jauh lebih berbahaya. Baik, yang saya hormati Bapak Polres beserta pimpinannya, begitupun juga Bapak Teni yang sempat hadir dari pihak kesehatan. Saya salah satu dari
PMKRI kebetulan juga berdomisili di sini untuk mendukung program yang rencanakan oleh pihak pemerintah yang mana dibantu oleh pihak kepolisian maupun TNI. Artinya begini Pak, isu ini kami sudah dengar dan sengaja memang kami komplain di depan. Betul. Ya, dan saya tetap ikut ini. Saya mohon maaf berdiri dalam pakaian kotor seperti begini karena awalnya bahwa setelah isu corona ini memanas, perusahaan semua di mana-mana tutup. Terpaksa saya bekerja pada buruh kasar begitu. Sambil menunggu itu pertama maaf saya sentil sedikit janji dari pemerintah mau ada bantuan apa segala macam. Tapi kondisi seperti begini. Lalu kemudian sampai saat ini belum ada dari pihak kesehatan yang menjamin bahwa masyarakat di Kampung Salak atau sekitar sini ada yang terdeteksi virus corona. Tetapi yang saya mau tanya begini, ketika nanti pihak-pihak tersebut yang nanti dimasukkan ke sini, kemudian kalau di sekitar sini ada warga yang terkenal gimana Pak? Kami butuh jaminannya apa? Patrian jaminan untuk mana nih Pak? Sekarang persoalannya begini. Itu untuk sementara yang saya sampaikan sama. Sekarang kita balik saja. Kalau kita tidak simpan di sini, kemudian banyak terinfeksi di luar, siapa yang jamin? Mau jamin? Kalau seperti itu juga kan di sini. Orang luas Pak, orang luas. Artinya saya nggak butuhkan itu mungkin ada jalan lain itu Pak. Stadion, stadion punya rumah sudah. Kalau pemerintah mau ambil kebijakan langsung karena ini tanah ini milik pemerintah. Jadi kalian tolong jadi ini pemerintah mau supaya kita niat baik sosialisasi dengan adil. Jadi saran adik apa? Adik punya saran apa? Sarannya apa? Sekarang ada KPG yang luas sekarang di Batam itu kosong sekali. Kalau di sana komplain lagi, warga. kalau di sana tidak mau lagi, kira-kira bagaimana jaminannya Pak? Itu tidak jauh. Itu lebih jauh. Karena ini Di mana? Maksudnya di mana ini? Di mana? Maksudnya di mana? Ya. Di mana? Adik bilang di mana? Tempat di mana? Mau saran di sini Pak? Sekolah apa? KPG itu. Itu sekolah guru yang sekarang kosong lagi kosong itu. Tidak ada. Itu kabupaten punya ada. Sulit. Kabupaten punya itu. Bapak, saya potong katanya waktu saya nonton di televisi kan katanya Pak Wali Kota dengan Bapak Bupati sudah bekerja sama. Ada rumah sakit rujukan untuk kerjasama. Sudah sekarang di kota ini. Sekarang ini kita sudah jalankan ada beberapa orang yang kita target untuk dirawat masuk di rumah sakit. Itu sudah jalan. Sudah oke di sana. Tidak mungkin yang sana kita kasih pindah di sini, tidak mungkin. Jadi adik tolak ya? Adik tolak? Tolak ya? Ada sendiri ya? Tangan, tolong ke tangan. Kita semua di sini sudah ini loh. Kita semua sudah di data semua ini ya. Lalu kami minta niat baik Bapak Ibu saja sebenarnya, adik-adik juga untuk bantu pemerintah, tapi kita tidak mau dibantu. Kami tidak mau dibantu oleh masyarakat. Ini presiden buruk terhadap COVID ini beredar di mana-mana. Ini sudah pasti seperti itu. Dan siapa yang bertanggung jawab? Kami sudah tahu semua di sini yang bertanggung jawab. Ya, kalau memang menolak. Makanya kami minta tadi yang menolak itu silahkan ke depan, supaya kita tahu yang mana yang menolak. Berapa menolak? Saya cuma mau bicara buat kita semua bahwa ini untuk kebaikan. Kita tidak perlu tolak apa yang pemerintah buat kepada kita masyarakat. Saya tidak di pihak pemerintah atau masyarakat, tapi saya pikir untuk kebaikan pemerintah masyarakat. Itu yang kita lakukan. Terus ini menyangkut kesimpulan yang sederhana saja. Seandainya pemerintah lepas tangan dari bandara, pelabuhan, begitu penumpang turun, begitu saja. Tapi kalau kami mengerti sekali bahwa virus ini akan berjalan sampai berulang-ulang, akan terjadi krisis moneter. Kalau kamu perputaran uang akan mati. Makanya kenapa pemerintah buat langkah ini? Supaya keluarga kita dijamin bisa sehat dengan sepenuhnya. Itu yang utama. Terus yang berikutnya begini, kesimpulan berikutnya begini. Apabila ada keluarga kita juga yang dalam ODG, kalau ikut di sana kemarin terus kita tolak dia. Itu anak kita atau istri kita, bapak kita, bagaimana perasaan kita terhadap itu? Berarti kita tidak hidup dengan sesuai kemanusiaan. Nah, itu yang utama. Terus yang berikutnya lagi, seandainya kalau suruh orang-orang yang punya anjing heller yang dirantai setiap hari tidak pernah dilihat, suruh lepas rantai itu sudah berkeliaran di Sorong, apa yang terjadi?
Coba kita bayangkan, terus siapa yang akan bertanggung jawab apabila kalau kematian sudah mulai banyak? Siapa yang akan bertanggung jawab? Ekonomi kita lemah, mau bawa di mana? Tidak ada. Jadi saya kira mungkin kalau memang belum ada solusi yang terbaik, jangan kita dulu menolak, tapi kita cari solusi saja. Tidak perlu baku tawar karena itu bukan solusi. Dan saya kira kalau memang kalau ada tindakan untuk menolak, ya itu nanti kembali koordinasi ke RT, warga sekitar, biar koordinasi lebih ini. Karena kalau kita sudah melangkahi RT itu dipercayakan oleh pemerintah. Sedangkan dipercayakan oleh pemerintah, warga yang memilih RT. Terus kenapa warga harus melangkahi lewat RT? Koordinasi baik dulu dengan RT supaya bisa terlaksana dengan baik. Jadi saya kira mungkin beberapa menit kemudian, ya, jadi mungkin ada yang menilai saya untuk salah begini, karena memang saya di kompleks ini juga, tapi kalau ada yang menilai untuk salah, tapi saya tidak di pihak pemerintah, di pihak masyarakat, saya inginkan untuk baik semua. Jadi mungkin kalau beberapa menit kemudian, ya buat persetujuan saya sudah, supaya lebih baik ke depan. Karena besok kalau macam virus ini menyebar luas, terus orang meninggal di kiri kanan, siapa yang mau tangani itu? Kalau pemerintah lepas tangan, siapa yang mau tangani itu? Nanti siapa yang mau tangani? Tidak ada yang tanggung jawab. Terus itu akan bagaimana? Jadi mari itu berpikir yang baik saja. Jangan terpengaruh dengan isu-isu dari luar seperti apa. Kan tidak boleh terpengaruh dengan hoax-hoax atau apa yang di luar, tidak boleh. Kan tidak boleh terpengaruh dengan kompleks-kompleks yang ada di luar Sorong ini. Tentang apa yang orang bikin, tidak boleh terpengaruh dengan pikiran itu. Sebab satu pikiran itu membuat bahwa itu menggagalkan. Jadi kita tidak boleh untuk berpikir bahwa kita menolak, tidak boleh. Jangan kita lakukan sesuatu di sana, tidak boleh. Terus kemudian cuma penentuan bahwa 2 RT ini itu yang akan membuat keputusan. Tidak boleh ada RT di sebelah sana atau kemarin untuk membuat keputusan. Karena lingkungan pemerintah ada di tengah-tengah 2 RT ini. Jadi kembali ke 2 RT di sini saja. Jadi RT lain di sekitar sana tidak boleh ini. Karena radiusnya memang dekat RT 2 ini. Tidak sampai ke sana. Sedangkan radius yang ditentukan untuk jarak dari pasien itu 2 meter atau 1 meter. Sedangkan RT lain itu sudah sampai 500 meter. Bahkan kilo. Tapi mereka masih ngotot harus kena, karena kamu ragu, maka nanti kamu kena. Berani buat langkah supaya kita sama-sama untuk lawan corona ini. Kalau kita buat langkah yang baik untuk kita, saya kira itu mungkin baik. Tapi kalau memang kita berpikir yang tidak baik, pasti juga kita dapat yang tidak baik. Terima kasih lagi, mungkin ada tanggapan yang baik. Saya kira itu saja. Kita berpikir yang baik. Sesuatu dalam kota ini, kita akan menyesal. Itu yang utama. Memang saya tahu kita ragu, kita mengantisipasi. Tapi jangan kita berpikir buruk terus tentang itu. Kita berpikir baik supaya semuanya bisa jalan dengan baik. Jadi mungkin kalau ada teman-teman di sini mungkin menganggap saya sebagai yang membela pemerintah atau mungkin juga, tapi itu untuk kebaikan. Pemerintah berpikir baik untuk masyarakat, tidak pernah berpikir tidak baik. Jadi sejauh ini mungkin kalau ada masyarakat yang mau bertanya atau terserah bertanya, tapi bukan untuk baku tawa, tapi bertanya logika. Sumenyer kita, Sumenyer ke apa yang dijelaskan oleh Bapak-Bapak, tinggal keputusan ya atau tidak. Kalau tidak berarti kita kasih kembali ke pemerintah yang ngambil kebijakan. Itu saja. Terima kasih. Oke, minta maaf Bapak, saya adalah Kepala Kelurahan Kawasi. Yang saya mau sampaikan kepada warga saya, yang kita tahu sebagaimana bahwa pemerintah itu wakil Allah di bumi. Pemerintah tidak mungkin bunuh dia punya wakil. Pemerintah tidak mungkin bunuh dia masyarakat. Saya minta kita orang berpendidikan, jangan seolah-olah kita bertanya seperti orang tua yang tidak berpendidikan. Tadi sudah jelas sekali, siapa datang bicara komunikasi muka dengan muka, disitulah cairannya itu keluar dan kena. Bapak Ibu, sekali lagi saya tekan, pemerintah tidak mungkin datang membunuh kamu di sini. Kita kalau biarkan, mereka ini bebas. Itu coba bayangkan, saya kemarin sudah bicara pada kamu tadi malam. Kota ini akan kosong kalau kita bebaskan orang-orang itu. Orang akan mati habis. Jadi sekali lagi saya pada Yulens, saya pikir ada tadi nih, kemarin berpikir seperti itu. Tapi terima kasih, mungkin Tuhan kasih dia berpikir. Makanya tadi dia begini. Ada kemarin itu memang ada yang termasuk vokal komplain juga. Tapi dia tadi dia sangat mengerti sekali. Karena orang yang masuk ke sini, yang komunikasi muka macam tadi, Bapak asisten bilang, Pak Ceko dari Sulawesi, saya juga, itu baru, mungkin ada percikan, itu baru kena, kita jauh. Begitu ya, saya pikir mungkin begitu.
saya minta maaf sekali lagi, pemerintah tidak bisa punya rencana bunuh kamu, tidak mungkin sekali. Saya pikir seperti itu, saya minta kita mengerti. Ini waktu sudah malam, mungkin tadi Bapak Asisten yang buka, saya kembalikan waktu Bapak untuk kembali tutup. Terima kasih, selamat sore jelang malam. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudaraku semua, adik-adikku, saya rasa saya atas nama Wali Kota mengucapkan banyak terima kasih untuk kita semua. Yang jelas apa yang disampaikan oleh Pak Lurah itu sangat benar adanya. Bahwa kami tidak akan mungkin mau sengaja membunuh warga Kota Sorong, tidak akan mungkin. Yang pasti kita ingin menyelamatkan. Dengan harapan yang sama tentunya kita bermohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas kita supaya kita selalu dilindungi. Hal-hal yang dianggap memutuskan mata rantai, mari kita sama-sama untuk itu. Hal-hal yang dianggap bisa mencelakakan kita hindari. Saya rasa sudah jelas, kita memang sudah disuruh masuk di rumah, tidak usah keluar rumah, dengan masuk untuk memutuskan mata rantainya. Kalau hal yang dianggap dimungkinkan kita lakukan demi kebaikan kita, kenapa tidak? Kita semua punya niat yang sama untuk memutuskan mata rantai itu. Untuk itu saya atas nama Wali Kota dan Ketua Satgas dan segenap aparatur TNI Polri mengucapkan banyak terima kasih kepada warga kami yang sangat kami banggakan. Mudah-mudahan ini akan berakhir dengan sendirinya kalau kita betul punya niat yang baik, punya niat yang sama untuk memutuskan mata rantai ini. Demikian, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.